dia bisa mereplikasi neuron manusia dengan konsep download dan upload. Kita dapat merasakan, kita dapat menghirup udaranya langsung, kita bisa menyentuh barang-barang di sana tanpa kita berpindah. Kalau ternyata memang kenyataan, ini bisa menjadi masa depan pariwisata di dunia. Apakah yang difikirkan oleh Michio Kaku itu akan menjadi masa depan pariwisata dunia? Bisa jadi. Karena oke, warganet sekalian, balik lagi dengan gua di sini. Kita akan masuk lagi ke sesi dialog di mana gue akan membahas sebuah fenomena yang berkaitan dengan pariwisata. Di mana kita ketahui belakangan ini sedang ramai dan sedang banyak sekali orang ingin melakukan kegiatan wisata, apalagi menjelang mudik lebaran kemarin. Dan kita tahu bahwa orang-orang kebanyakan warga Indonesia khususnya ya, ingin sekali menikmati suasana liburan di tempat yang mereka ingin tuju. Bahwa tempat-tempat yang ingin dituju ini beragam. Ada yang di tempat wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata religi, dan lain sebagainya. Dan kita tahu juga di berita bahwa banyak sekali warga yang datang berbondong-bondong menimbulkan kemacetan ya. Kemudian juga menimbulkan berbagai macam dampak di tempat wisata. Salah satunya adalah kemacetan yang sangat parah, yang mereka juga rela untuk mengantri selama 8 jam lebih di jalan hanya untuk menikmati tempat wisata yang mereka ingin tuju. Ya, salah satunya ada di Puncak Bogor. Mereka rela antri untuk menunggu 8 jam untuk dibukakan jalur one way menuju ke arah puncak. Di sini ada kebutuhan wisata untuk setiap individu menikmati suasana baru di tempat yang baru dan keluar dari rutinitas keseharian mereka yang mereka merasakan sudah penat. Penat pekerjaan, penat permasalahan, penat dengan ruang lingkup yang rutinitas semestinya. Kemudian dia ingin beralih mendapatkan pengalaman baru di tempat wisata yang mereka ingin tuju. Sejalan dengan teori atau pendapat yang disampaikan oleh ahli di bidang pariwisata yaitu Gede Pitana, yang mengatakan bahwa pariwisata sudah selevel atau sejajar dengan kebutuhan seperti makanan, minuman, baju, pakaian, seperti itu. Pariwisata juga seperti itu. Manusia cenderung ingin mendapatkan hiburan di tempat yang mereka ingin tuju. Dan fenomena ini terjadi di mana-mana dan masif, massal. Dan kita lihat jika dari aspek yang ditimbulkan, yang pertama tentunya pariwisata akan menimbulkan dampak yang positif. Kita tidak pungkiri bahwa pariwisata akan menimbulkan dampak aspek positif, terutama di sektor perekonomian, di mana sektor perekonomian yang ada tempat wisatanya cenderung memiliki dampak baik terhadap perekonomian lokal. Penduduk lokal akan menjadi petugas-petugas di tempat-tempat wisata. Perekonomian meningkat, yang kita sebut dengan multiplier effect yang ditimbulkan dari adanya aktivitas wisata tersebut. Tapi kadang yang kita sering kali abaikan adalah dampak dari aktivitas pariwisata ditinjau dari aspek negatif. Aspek negatif ini menurut gue pribadi cenderung harus kita lebih fokuskan karena kaitannya dengan keberlanjutan ke depannya. Kita tahu bahwa sebagai wisatawan kita cenderung ingin merasakan sesuatu yang di luar dari aturan-aturan yang ada di dalam rumah kita. Kita cenderung ingin lebih bebas di tempat wisata. Kita cenderung ingin tidak diatur di tempat wisata. Tapi sayangnya itu tidak bisa. Karena untuk menjadi wisatawan yang bermoral, yang beretika, kita harus peduli terhadap lingkungan di mana tempat kita berada. Nah, disitulah kita harus menghormati tempat-tempat wisata yang kita datangi. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah kita harus menghargai tempat wisata dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu hal yang sangat mendasar. Kita dari kecil, mungkin dari SD, TK itu kita sudah belajar untuk hal itu. Tapi hal kecil itu seringkali kita abai dan kita lupakan karena spontanitas yang kita lakukan keseharian di rumah mungkin ya, di lingkungan, itu terbawa ke tempat wisata.
Sehingga banyak sekali kita temukan dan terjadi. Contohnya, misalnya kalian lihat ada orang di dalam mobil membuang sampah dari dalam mobil keluar ketika mereka berwisata. Itu adalah salah satu etika yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang wisatawan. Karena akan merusak lingkungan tentunya. Kemudian kita juga harus menghargai norma adat budaya dan nilai-nilai yang terkandung di tempat-tempat wisata itu. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai kerakyatan yang ada di tempat wisata. Maka dari itu, fenomena yang terjadi belakangan ini, orang ramai-ramai berbondong-bondong datang ke tempat wisata, salah satunya ke Pangandaran. Di bibir pantai itu sangat penuh dengan orang. Tentunya orang datang bukan hanya dia membawa diri saja, tapi dia juga membawa dampak. Yang tadi saya sudah jelaskan, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Kita bayangkan, dampak negatif dari satu orang untuk membuang sampah sembarangan dikali dengan jumlah orang yang datang, ribuan, ratusan, puluhan ribu orang yang datang. Jika kita akumulasikan ke semua orang yang datang ke objek wisata ini tidak membawa etika yang baik, maka akan rusaklah ekosistem lingkungan, sosial, budaya yang ada di tempat tujuan wisata. Maka dari situ, fenomena maraknya orang-orang datang berbondong-bondong ke objek wisata, kita lebih kenal dengan sebutan mass tourism atau pariwisata massal. Untuk menanggulangi pariwisata massal ini, diciptakanlah sebuah konsep yang disebut dengan pariwisata minat khusus agar mengurai kepadatan, mengurai aktivitas wisata di tempat-tempat massal tersebut. Sehingga keberlanjutan diharapkan muncul untuk menjamin bahwa tempat wisata yang didatangi itu memiliki masa depan untuk anak cucu kelak. Sustainability perlu memiliki konsep pembaharuan yang berfokus kepada sumber daya manusia. Yang pertama, tentu saja sumber daya manusia yang berada di tempat wisata sebagai pengelola wisata itu harus memiliki etik dalam hal menjaga tempat wisata yang kita sebut dengan sadar wisata. Tidak hanya itu, ternyata wisatawan pun juga harus memiliki etik sadar wisata yang baik. Ketika setiap wisatawan memiliki etika yang baik, tentunya akan turut serta menjaga lingkungan tempat wisata ini tetap sustain ke depan. Berbicara mengenai keberlanjutan, berbicara mengenai dampak pariwisata yang ditimbulkan, di sisi ini kita ambil sisi negatif, bahwa aktivitas pariwisata akan menimbulkan kerusakan. Ada satu konsep yang menarik yang dikatakan oleh seorang ilmuwan, fisikawan berasal dari Amerika yang dikenal dengan Michio Kaku. Dia mengatakan bahwa kedepannya dia memperkirakan 100 tahun kemudian akan ada aktivitas yang kita tidak perlu berpindah. Kita hanya stay di satu tempat, tapi kita bisa merasakan pengalaman di tempat lain. Kita bisa merasakan pengalaman nyata di tempat lain tanpa kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini bisa jadi, kalau ternyata memang kenyataan, ini bisa menjadi masa depan pariwisata di dunia. Kita tahu bahwa pariwisata virtual atau wisata virtual sudah ada. Kita bisa melihat aktivitas wisata, tempat-tempat wisata hanya cukup menggunakan kacamata virtual reality, di mana kita bisa melihat keadaan di tempat wisata yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ke Eropa, kita tinggal lihat di Eropa tanpa kita harus datang ke Eropa. Tapi itu juga masih ada kelemahan. Kita hanya bisa memperhatikan, melihat tanpa kita merasakan langsung. Kita tidak bisa menyentuh, kita tidak bisa menghirup udaranya langsung, kita tidak bisa berinteraksi dengan orang, dan lain sebagainya. Itu masih ada kelemahan. Tapi konsep dari Michio Kaku ini sangatlah menarik. Bahwa kita dapat merasakan, kita dapat menghirup udaranya langsung, kita bisa menyentuh barang-barang di sana tanpa kita berpindah. Dia memprediksikan 100 tahun kemudian itu dia bisa mereplikasi neuron manusia dengan konsep download dan upload. Download di sini, dia bisa mendownload neuron otak manusia, kemudian dia bisa upload melalui laser beam yang dipancarkan langsung ke avatar yang ada contohnya di Mars.
Jadi neuron manusia itu di-download, kemudian ditransfer melalui laser beam dengan kecepatan cahaya sampai dengan receiver yang ada di sana yang dia create seperti avatar. Avatar manusia tapi berada di tempat lain. Di sini adalah di Mars. Kemudian di-upload ke si avatar yang ada di Mars tersebut, kemudian ditanamkan dan bisa digerakkan. Ketika avatar itu berkeliling di Mars, dia menyentuh barang yang ada di sana, dia berlari-lari mengelilingi Mars. Kemudian aktivitas pengalamannya itu di-download lagi dari si avatar itu, dikirimkan kembali ke bumi dan diterima, dimasukkan kembali, di-uploadkan kembali ke manusia yang ada di bumi. Kemudian manusia yang ada di bumi dapat merasakan layaknya seperti dia sudah berada di Mars, dia sudah berkeliling-keliling Mars, dia sudah bermain-main di Mars, dan dia sudah merasakan bagaimana menyentuh barang-barang yang ada di Mars. Itu kecanggihan yang Michio Kaku prediksikan akan terjadi 100 tahun mendatang. Jika kita samakan dengan filmnya Naruto, Naruto bisa membuat Bunshin atau Kage Bunshin. Dia bisa membelah diri, kemudian Bunshin atau bayangan-bayangannya dia itu melakukan aktivitas. Dan aktivitas yang dilakukan oleh Bunshin itu, ketika Bunshin kembali ke badannya Naruto, Naruto bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Kage Bunshin-nya. Itu konsep masa depan pariwisata jika memang seorang ilmuwan fisika Michio Kaku ini benar adanya teorinya, benar terjadi ketika kemustahilan yang kita anggap sekarang ini menjadi sebuah keniscayaan di masa depan, layaknya seperti smartphone. Pada saat ini kita bisa menggunakan smartphone, internet kita bisa gunakan, kita bisa video call dengan jarak yang sangat jauh. Itu kan sebuah kemustahilan pada masa mungkin di abad 14, mungkin di dekade 1330 itu sesuatu yang mustahil mungkin. Tapi ternyata niscaya pada saat sekarang kita bisa merasakan ini, merasakan kecanggihan yang tadinya awalnya dianggap mustahil, tapi ternyata terbukti dan kita bisa rasakan sekarang. Jadi apakah yang difikirkan oleh Michio Kaku itu akan menjadi masa depan pariwisata dunia? Bisa jadi, karena teknologi makin berkembang ke depannya dan kemudian penelitian-penelitian terus akan dikembangkan sehingga apa yang menjadi cita-cita seorang ilmuwan mungkin saja bisa terwujud. Dengan adanya konsep seperti itu, mungkin saja ke depannya kita tidak perlu lagi berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan tidak akan merusak tempat yang kita tuju, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan sesuatu hal yang merusak lingkungan karena kita berdiam diri di satu tempat. Kita hanya mengirimkan neuron otak kita ke avatar yang ada di tempat wisata yang ingin kita tuju. Oke, sekian pembahasan singkat mengenai topik permasalahan pariwisata dan kemungkinan pariwisata ke depannya seperti apa. Jika kalian ada sanggahan ataupun ada feedback, masukan, saran, silahkan kalian berikan di kolom komentar di bawah dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya.